Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat Bang Dadang. Di vlog video kali ini Bang Dadang lagi di toko eceran. Sekarang kondisi hujan, toko sepi. Sini Bang Dadang mau lihat-lihat atau ngecek barang di toko eceran Bang Dadang. Dan nengok ada perkembangan apa di toko Bang Dadang. Kayaknya biasa-biasa aja, cuma lagi ada perubahan apa ya, kita lihat aja. Ya, masih seperti biasanya. Di situ CCTV-nya tempatnya nggak jauh beda. Di sini tempat telur telur di Bengkulu Utara ini, di desa tempat Bang Dadang ini. Bang Dadang kasih tahu dia itu karpetan beli atau bijian dia. Kalau di daerah lain itu kebanyakan kan ini apa tuh, kiloan. Kalau di sini dia main karpet, sekarpet kayak gini isi 30. Ya kalau orang kebanyakan gitu beli karpet gitu atau bijian gitu, bijian berapa. Jadi besar kecil itu nggak ditimbang lah gitu, sama aja gitu hitungannya, seperti itu. Ya, di sini kondisinya hujan. Udah hujan. Itu toko Bang Dadang yang depan Semi Grosir sudah tutup karena hari Kamis pasaran. Tutupnya jam 7, biasanya tutup jam 8 malam. Ini kalau toko ini biasanya jam 9, ini karena hujan kayaknya tutupnya jam 8-an lah, bentar lagi mau tutup ini. Karena hujan sepi juga. Bang Dadang nggak maksakan juga harus tutup jam 9 kalau untuk hujan kayak gitu. Nggak ada yang beli juga. Nah, ini aksesorisnya dikit lagi udah berkurang. Bang Dadang nggak ngembangkan juga untuk aksesoris ini. Nggak fokus di sini. Bang Dadang lagi fokus yang ngembangkan di mainan, seperti merhatikan pecah belah. Nah, ini perlengkapan bedak bayi. Kita lihat ya, keliling-keliling aja di toko Bang Dadang ya. Ya, ini sini mainan anak-anak, sabun-sabun rinso bubuk di sini, sabun cair. Nah, ini produk baru Bang Dadang baru ngambil, agennya baru sekali ini sih masuk ke desa karena di dalam jadi jarang, susah akses jalannya, agen juga males masuk ke dalam. Baru ini jadi Bang Dadang beli apa ini, sabun Biore. Jadi di toko Bang Dadang baru pertama kalinya jual sabun cair Biore. Karena di dusun jadi jarang agen yang masuk, tapi ya lumayan cukup lengkap lah di toko Bang Dadang ini. Untuk ukuran jualan di desa cukup lengkap di sini. Kita keliling-keliling aja ya, lihat-lihat toko Bang Dadang. Bang Dadang 2 ini, mudahan bisa ada Bang Dadang 3. Tapi entah juga ini rencananya Bang Dadang mau apa itu, investasi di kebun. Karena Bang Dadang di desa kan, di sini ada banyak perkebunan sawit sama karet. Kayaknya Bang Dadang milih perkebunan sawit. Rencana ini target kita itu ya, sebagai penjual kita harus punya target goal gitu. Kalau Bang Dadang pas pertama buka warung dulu, targetnya pengen buka toko itu, pengen usaha toko semi grosir. Alhamdulillah lancar, punya langganan warung yang untuk dijual lagi, seperti itu. Habis itu Bang Dadang berpikir kalau punya satu toko, resikonya kalau ada kebakaran. Biasalah kalau ditinggal dulu kan Bang Dadang, ruko satunya itu, ruko pertama itu tinggal di pasar gitu, toko di pasar. Jadi Bang Dadang khawatir takut kebakaran. Kalau seandainya terjadi kebakaran, Bang Dadang nggak bisa ngapa-ngapa karena modal cuma di satu tempat gitu, satu toko. Jadi Bang Dadang inisiatif bangun toko lagi di luar pasar, beli tanah, bangun sendiri juga, bangun itu jadi beli tanah, bangun, Bang Dadang bangun, jadi misah dua toko itu. Jadi semenjak itu agak tenang Bang Dadang, karena kalau terjadi apa-apa di toko Bang Dadang lebih siap gitu untuk menghadapinya ya. Karena risiko terbesar untuk toko kayak gini tuh kebakaran. Biasanya kalau udah kebakaran, karena Bang Dadang juga nggak pakai asuransi juga, jadi Bang Dadang apa tuh ya, nggak pakai asuransi lah pokoknya. Jadi Bang Dadang khawatir takutnya terjadi sesuatu nggak diinginkan. Jadi Bang Dadang ini apa tuh buat toko eceran lah. Alhamdulillah berjalan, berkembang. Awal dulu kata Bang Dadang itu, pernah di video lainnya itu pernah Bang Dadang bilang itu modal awal buka toko ini tahun 2015. Jadi modal dari hasil usaha dari toko semi grosir Bang Dadang di pasar dulu tuh, Bang Dadang beli tanah, bangun, habis itu isi warungnya pertama dulu tuh 100 jutaan. Alhamdulillah sekarang isinya udah padat, 400 jutaan ada untuk toko eceran.
untuk toko eceran ini, karena baru berapa hari yang lewat Bang Dadang udah ngitungnya untuk keperluan nengok perkembangan toko sama ini untuk zakat malnya seperti itu. Jadi kita itu harus siap sebagai pedagang, jangan terlalu terlena dengan keadaan toko kita yang udah ramai, kita fokus di satu tempat tanpa investasi yang lain. Nah, sudah Bang Dadang investasi 2 toko, Bang Dadang sekarang berpikir mau beli kebun. Rencana Bang Dadang mau beli kebun sawit sih rencananya. Pertama mau mikir juga mau bikin kontrakan seperti kos-kosan kayak gitu. Bang Dadang lagi mikir mana yang lebih tepatnya. Yang jelas kita harus berinvestasi. Jadi kita nggak usaha kita nggak terpatok sama satu tempat aja. Kita harus ya siap-siap, kita nggak tahu perkembangan toko kita apakah selalu lancar terus. Yang pasti kita tetap berusaha dan memperbaiki kelemahan toko kita. Kelemahan di toko Bang Dadang ini, Bang Dadang pastikan yang pasti belum dikomputerkan, belum sistem barcode, masih manual pakai kalkulator. Itu Bang Dadang sebenarnya udah ada alatnya, tapi Bang Dadang males nginputnya. Pas itu udah Bang Dadang coba nginputnya, tapi karena kesibukan Bang Dadang di toko semi grosir jadi terbengkalai, nggak Bang Dadang lanjutkan lagi. Jadi belum pakai sistem komputer di sini, masih manual. Tapi alhamdulillah manual juga tetap berjalan sesuai yang Bang Dadang inginkan. Di sini penghasilan bersih udah potong karyawan, listrik itu kurang lebih dapat 20 jutaan di toko eceran Bang Dadang ya, walaupun di desa cukup lah untungnya tuh, udah dapat listrik, bayar karyawan seperti itu. Dan tokonya udah mau tutup ini karena hujan. Jadi untuk vlog kali ini cukup sekian, semoga video ini memotivasi teman-teman Bang Dadang sahabat toko sembako untuk buka usaha atau mengembangkan tokonya di desa, terutama di desa. Kalau untuk di kota pasti persaingannya lebih ketat. Seperti kayak gini jarang yang pakai rak kayu, tapi ada juga Bang Dadang kemarin ke kota, main ke toko itu belanja lah, Bang Dadang perhatiin, Bang Dadang ya nggak sungkan-sungkan nanya sama pemiliknya, Pak itu rapi ya, itu raknya bagus gitu, penyusunan pakai kayu di kota. Sedangkan di kota itu ada Indomart, Alfamart yang raknya semuanya pakai besi. Berarti rak kayu ini nggak masih bisa kita pakai karena Bang Dadang di desa ya, jadi gampang cari kayu gitu. Nah masih adalah orang yang ini punya kayu gitu, jadi Bang Dadang manfaatkan buat rak pakai kayu karena harga atau modal pembuatannya lebih murah. Kalau beli rak gondola pastinya lebih mahal, rak besi gitu ya. Untuk vlog kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.